Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخوتي الطلبة رحمكم الله والمشاهدون الكرام, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ayyuhat talabah rahimakumullah wal musyahidun al-kiram, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini masih pada bahasan berkaitan dengan satu tema fadlu ilmi tafsir wa hajatil ummati ilaih, keutamaan ilmu tafsir dan kebutuhan manusia atau umat manusia akan ilmu tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 3 di antara total 7 dari tulisan Syekh Abdul Aziz Al-Mutair hafizahullah ta'ala berkaitan dengan keutamaan ilmu at-tafsir. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan di poin yang keempat dan mudah-mudahan bisa selesai. Tapi kita ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, khususnya poin yang ketiga. Kata beliau hafizahullah ta'ala, di antara keutamaan ilmu tafsir, annallaha faddala al-ilma wa syarrafahu wa syarrafa ahlahu wa rafa'a darajatahu wal ilmu bil qur'ani huwa afdalul ulumi wa ajma'iha wa qad faddala Allah subhanahu wa qad fassala Allah fil qur'ani kulla syai'in faman ibtagha al ilma min afdali abwabihi wa ahsaniha fa'alaihi bitadabburil qur'ani wa fahmihi wa ma'rifati ma'anih wa hadha amrun ma'lumun liman ishtaghala bi tafsiril Qur'an
fa innahu yajidu fihi min anwa'il ulumin nafi'ati syai'an katsiran mubarakan fa huwa jami'un li anwa'il ulumin nafi'ah. Pada pertemuan yang lalu, ini poin yang ketiga yang kita telah sampaikan berkaitan dengan keutamaan ilmu tafsir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan ilmu tafsir, memuliakan ilmu tafsir, dan memuliakan orang-orang yang mempelajari tafsir, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Dan ilmu tentang Al-Quranul Karim adalah ilmu yang paling mulia dan ilmu yang mencakup begitu banyak permasalahan, bahkan disebutkan di sini ajma'iha, yang paling jami', mengumpulkan semua ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan detail di dalam Al-Quranul Karim tentang segala sesuatu. Maksud detail adalah begitu banyak macam ilmu, karena hukum asalnya Al-Quranul Karim itu diturunkan secara mujmal, global, tapi segala hal. Rincian per masalahannya maka dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan dengan jami', yang disebutkan dengan tafsil, itu adalah menyebutkan semua perkara, tapi secara mujmal, secara global saja. Kayak contoh misalnya salat, zakat, dan banyak hukum yang lain, maka dalam Al-Quranul Karim hanya disebutkan perintahnya, tapi detail bagaimana tata cara kita salat dari takbiratul ihram sampai salam, maka ada di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan perkataan beliau fassalallahu fil qur'ani kulla syai', Allah menerangkan detail dalam Al-Qur'an segala sesuatu itu secara global, segala hal Allah sebutkan. Kecuali satu perkara, di antaranya adalah perkara berkaitan dengan ilmu waris, maka memang subhanallah Allah sebutkan dengan detail kasusnya dan kemudian bagian-bagian hak warisnya. Sisanya Allah sebutkan hanya dalam bentuk global, detailnya dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama ia adalah sebagai ujian untuk kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah kita mau mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Karena ada sebagian orang yang mengingkari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya ingin Al-Qur'an saja. Hadis enggak mau. Kami ini umat Islam, kitab kami Al-Qur'an, maka al-hadis enggak pakai. Jadi ini ujian untuk siapapun di antara kita kaum muslimin, maukah kita taat pada Nabi kita Muhammad SAW dalam keterangan beliau, dalam sabda-sabda beliau, bahkan perkara yang kemudian tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, syariat itu, wahyu itu ada yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah tambahan. Di Quran tidak ada. Bukan berarti Al-Quran kurang. Ini ujian, Anda mau taat atau tidak dengan Nabi Anda, karena semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Contoh mudah seperti taghribu 'am, pengasingan pelaku zina yang masih bujang, itu ada tambahan hukum dari Nabi Muhammad, diasingkan selama 1 tahun. Di Quran nggak ada. Ya, maka ini ujian untuk kita umat beliau. Maukah kita kemudian taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya? Faman ibtagha al-ilma min afdali abwabi wa ahsaniha fa alaihi bitadabburil qur'ani wa fahmihi wa ma'rifati ma'ani. Barang siapa yang menghendaki
barang siapa yang mengharapkan memiliki ilmu yang paling utama, ilmu yang paling baik, hendaklah dia mentadabburi Al-Quran dengan memahaminya dan memahami makna-maknanya. Ini ilmu yang sangat luar biasa yang kita akan bahas tentunya. Hada amrun ma'lumun liman ishtaghala bi tafsiril Quran. فإنه يجد فيه من أنواع العلوم النافعة شيئا كثيرا مباركا. Ini adalah perkara yang diketahui, dimaklumi bahwasanya barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari tafsir Al-Quran, maka sesungguhnya dia mendapatkan di dalamnya begitu banyak ilmu dengan macam-macamnya yang bermanfaat dan diberkahi pastinya. Di antaranya, fahuwa jami'un li anwa'il ulumin nafi'ah. Maka Al-Quranul Karim itu mengumpulkan macam-macam ilmu yang bermanfaat. Di antaranya, satu, ingat ini masih rekap, poin ketiga. Fa usulul imani wal i'tiqadis sahihi wat ta'rifi billah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa sunanihi fi khalqihi mubayyanatun fil Qur'an. Maka prinsip-prinsip dasar keimanan, keyakinan yang sahih, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya, perbuatannya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya, semuanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Aqidah. Bahkan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu satu faedah bahwasanya inti Al-Quranul Karim adalah al-imanu billah. Inti Al-Quranul Karim adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa usulul ahkamil fiqhiyah fi masailil ibadati wal muamalati wal mawarith wa ahkamil usrati wal jinayat kulliha mubayyanatun fil Quran. Dua, prinsip-prinsip hukum-hukum fikih dalam penyebutan masalah-masalah ibadah, muamalah, waris, hukum berkaitan dengan keluarga, hukum berkaitan dengan al-jinayat, kriminalitas, semua disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tiga, usulul mawa'idhi was-suluki wat-tazkiyati kulliha mubayyanatun fil Qur'anil Karim. Prinsip-prinsip berkaitan dengan yakni nasihat-nasihat, adab, akhlak, pengsucian hati dan jiwa, semua diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Akidah iya, ibadah iya, akhlak iya. Wa kadzalikal adab wal akhlaqal karimah wal khisalul hamidah, dan demikian juga adab, akhlak lebih kepada sifat individu, akhlak lebih kepada sifat individu, akhlak lebih kepada bagaimana sikap kita berinteraksi kepada orang lain pun disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa fihi bayanu umurin dhallat fiha umamun wa tawaifun katsirah min bad'il khalqi wa qisasil anbiya'i wa akhbari bani Israil. Dan juga di dalam Al-Quran diterangkan perkara-perkara di mana umat-umat terdahulu sesat di dalamnya, dan disebutkan juga di dalamnya begitu banyak kelompok-kelompok sejak diciptakannya semua makhluk. Kemudian juga disebutkan cerita-cerita para nabi dan tentang berita-berita tentang Bani Israel. Semua disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian itu bahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai poin sampai 5. Berikut poin nomor 6 untuk keutamaan yang ketiga. Berikut poin nomor 6 untuk keutamaan yang ketiga, yaitu poin di mana Al-Qur'anul Karim menerangkan begitu banyak ilmu yang bermanfaat. 6. Wa mimma tadammanahu al-Qur'an min al-ulumi ilmu ad-da'wati ila Allah Subhanahu wa ta'ala ala basirah.
ففيه بيان أصول الدعوة وأنواعها ومراتبها وصفات الدعاة إلى الحق وكشف شبهات المضلين وأصول الاحتجاج للحق ومعاملة المخالفين على اختلاف مراتبهم. Kata Syekh kemudian, di antara yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim dari ilmu adalah ilmu bagaimana cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bagaimana berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyeru umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ala basirah. Berdakwah itu harus di atas ilmu. Dan kalau sudah berbicara berkaitan dengan berdakwah di atas ilmu, berarti di atas wahyu, firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan di dalamnya disebutkan prinsip-prinsip dakwah dan macam-macam dakwah, tingkatan-tingkatan dakwah, sifat-sifat para dai yang berdakwah kepada kebenaran. Di dalamnya juga kemudian disingkap syubhat orang-orang yang sesat. Di dalamnya juga disebutkan bagaimana prinsip berhujjah dengan kebenaran firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Dan juga di dalamnya disebutkan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang menyelisih kita ketika berdakwah dengan perbedaan, yakni perselisihan tersebut. Artinya orang-orang yang menyelisih kita ketika kita berdakwah levelnya macam-macam. Apakah dia orang yang bodoh? Bagaimana kita berinteraksi dengannya? Apakah dia orang yang berilmu? Bagaimana kita berinteraksi dengannya ketika berdakwah? Apalagi misalnya bukan cuma berilmu tapi levelnya bisa berdialog, maka bagaimana cara kita kemudian berdakwah? Semua, kata Syekh, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa mimma tadammanahu al-Qur'an min al-ulum ilmul maqasid asy-syar'iyyah was-siyasah asy-syar'iyyah wa kaifa tur'a ar-ra'iyyah wa turabba bil Qur'an wa tuqadu bi ila ma fihi fi najati ila ma fihi najatuha wa sa'adatuha. Kemudian poin ketujuh masih berkaitan dengan keutamaan yang ketiga, bahwasanya Al-Qur'anul Karim mencakup begitu banyak ilmu. Di antaranya adalah yang dikandung dalam Al-Qur'anul Karim adalah ilmu al-maqasid asy-syar'iyyah was-siyasah asy-syar'iyyah. Maksud syariat, tujuan dari disyariatkannya ini dan itu. Tujuan disyariatkannya azan, tujuan disyariatkannya ibadah ini, tujuan disyariatkannya ibadah itu. Semuanya ada maksudnya. Makanya kalau misalnya terkadang ada sebuah amalan, maksud dan tujuannya sudah salah, maka ibadahnya kan percuma. Ya, karena syariat Islam dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ilmu, bahwasanya dalam perintah Allah, dalam larangan Allah ada maksud dan tujuannya. Tidak bisa kemudian yakni kita menempatkan semau kita, menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Juga begitu ya, begitu juga dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak misalnya nih, mungkin yakni at-talabah sekalian, mungkin semua santri pernah tahu, misalnya yang pernah ikut mengantar jenazah sampai kuburan, kemudian di sana ada yang azan. Mungkin pernah ya, ada yang azan di kuburan. Itu tujuan disyariatkannya azan sudah salah, karena ini di kuburan. Tujuan disyariatkannya azan panggilan, pengingat untuk orang agar kemudian salat, agar yang laki-laki bersegera ke masjid berjamaah, agar yang perempuan di rumah juga siap-siap. Kenapa? Waktunya sudah masuk.
itulah tujuan disyariatkannya azan, yaitu panggilan pengingat bahwasanya sudah masuk waktu salat. Sekarang dilakukan di kuburan, sebelum kemudian jenazah dimasukkan ke liang lahat. Ada yang turun ke lahat kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyuruh siapa? Mau mengingatkan salat apa? Di antara keutamaan Nabi Muhammad SAW, kata beliau, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberikan kepadaku 5 perkara khusus, tidak pernah Allah berikan 5 perkara ini kepada Nabi dan Rasul sebelum aku. Salah satu di antaranya, "Waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat salat, dan ia adalah suci. Tapi tak taunya ada pengecualian di hadis yang lain, kecuali WC dan kuburan. Lain ceritanya kalau misalnya salatnya pun adalah salat jenazah, itu pun enggak umum. Ya, ini masuk dalam bab fikih sedikit. Ingat sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW kala itu mencari seorang wanita yang biasanya nyapu masjid. Ini di antara interaksi Nabi Muhammad kepada pelayan dan budak, bagus sekali. Dicariin sama beliau. Beliau bukan orang yang cuek. Kata Nabi Muhammad SAW, mana itu perempuan yang biasa bersih-bersih masjid, nyapu-nyapu masjid? Oh, wahai Rasul, dia sudah meninggal. Para sahabat mengira bahwasanya tidak penting untuk memberitahu meninggalnya perempuan tukang sapu masjid ini kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian tidak beritahukan aku? Ala adzantumuni. Kenapa aku enggak diberitahu? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau ke sana dan kemudian beliau menyolatkan dan berdoa. Dan beliau mengatakan bahwasanya dengan doaku ini dia mendapatkan syafaat. Yaitu apa? Kuburnya diterangi. Ini kasus khusus untuk yang tertinggal salat jenazah, maka boleh dilakukan di kuburan, salat jenazah. Tapi ingat, hukum asal salat jenazah ia adalah fardu kifayah, di mana ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, Anda tertinggal, maka tidak wajib lagi untuk Anda. Jadi ini kasus khusus. Kembali kepada contoh yang tadi tentang maqasidus syariah, tujuan syariat, tujuan disyariatkannya sesuatu, maka contoh azan itu panggilan salat. Terlepas juga dari perdebatan, maka ia juga kurang tepat walaupun disebutkan sebagian salafus saleh ada yang berpendapat membolehkan. Apa itu? Azan untuk bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena maksud dan tujuan disyariatkannya azan enggak tepat. Enggak tepat. Bayi baru lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyuruh dia sholat. Baru lahir. Dia bisanya cuma nangis sama minta susu. Disuruh sholat. Kadang-kadang orang beralasan, mudah-mudahan itulah kalimat yang terbaik yang pertama kali dia dengar. Mungkin itu pendalilan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam Al-Quran ada yang namanya ilmu. Bagaimana seorang kemudian bisa memahami maksud disyariatkannya sesuatu. Contoh tadi adalah azan. Wasiyasa asyariyah, dan juga siasat syar'i, strategi secara syar'i. Di antaranya bahkan kemudian berkaitan dengan hukum negara. Makanya ada Kitabul Imarah, ada satu bab khusus dalam Sahih Muslim berkaitan dengan kepemimpinan. Karena di Quran semuanya lengkap. Wa kaifatur ar-ra'iyah wa turabba bil Quran, dan bagaimana kemudian rakyat ini dididik agar kemudian faham Al-Quran. Wa tuqadu bihi ila ma fihi najatuha, dan bagaimana kemudian rakyat ini, semua manusia, kita berbicara rakyat artinya pemimpinnya faham tentang syariat,
menggiring mereka untuk faham Al-Quran, menggiring mereka untuk keselamatan mereka dunia sebelum di akhirat. Semua ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian poin berapa nih? 8 ya. Ya 8. Poin 8. Wafihi, poin 8 untuk keutamaan yang ketiga, bahwasanya Al-Quran mencakup begitu banyak ilmu di dalamnya. Wafihi bayanul hadyi fi kulli ma yahtaju ilaihi al-'abdu fi syu'uni hayatihi wa kaifa yatakhallasu min kaidi syaitan wa syarrin nafsi wa fitnatid dunya wa sa'iril fitan allati ta'tariduhu wa kaifa yahtadi ila siratil mustaqim. Poin ke-8 yang menunjukkan akan keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran. Karena dalam Al-Quranul Karim begitu banyak ilmu, begitu banyak mencakup semua ilmu disebutkan Al-Quran. Di antaranya ada keterangan bagaimana yakni petunjuk semua yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam menjalani kehidupannya. Di dalam Al-Quran disebutkan petunjuk untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam urusan kehidupannya. Wa kaifa yatakhallasu min kaidi syaitan, dan bagaimana kemudian seorang manusia bisa lepas dari tipu daya syaitan. Quran. Wa syarrin nafsi, dan kemudian keburukan hawa nafsu. Wa fitnatid dunya wa sairil fitan, dan fitnah dunia dan semua fitnah yang ada. Allati ta'tariduhu, yang kemudian menghampirinya. Al-musyahidun al-kiram, ayyuhat talaba rahimakumullah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menerangkan semuanya. Bagaimana kemudian kita bisa terlepas dari tipu daya syaitan, bisa terlepas dari belenggu hati ini yang memang menyuruh selalu kepada keburukan, hingga kemudian kita bisa mensucikan jiwa kita dengan iman dan amal saleh. Kemudian kita juga bisa keluar dari fitnah yang ada, seperti contoh fitnah akhir zaman yang sedang kita alami sekarang. Bagaimana banyak orang kemudian berani berbicara dalam perkara-perkara yang besar padahal dia kecil. Berani berbicara tentang agama padahal kemudian dia bukan siapa-siapa. Lebih banyak menyesatkan dibandingkan kemudian memberikan nasihat. Itu Dan di antara keterangan para ulama, di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, bentuk azab kita kata beliau itu ya fitnah ini. Karena dulu Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada seorang pun di zaman mereka ketika mendustakan nabinya kecuali Allah pasti binasakan, habis. Kaum Thamud, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Saleh, Nabi Hud, Fir'aun dan pengikutnya, semuanya hancur kecuali yang beriman. Tapi kan semuanya hancur binasa. Ada yang dalam 1 malam, ada yang dalam 7 malam 8 hari. Allah binasakan semua. Ada yang Allah tenggelamkan. Nah, bukankah kemudian yang mendustakan Nabi Muhammad ada? Bukankah yang mendustakan Nabi kita Muhammad ada? Ada. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ada. Tapi kenapa kemudian tidak Allah binasakan? Tidak Allah habiskan? Tenggelam gitu semuanya? Atau kemudian ditiup angin yang sangat dingin 7 hari 7 malam kemudian mati beku? Enggak tuh. Kata Syekh Sa'di, bentuk azab untuk kita adalah fitnah yang luar biasa yang ada ini. Fitnah akhir zaman, cobaan, ujian yang berat ini adalah azab. Yang kemudian untuk orang-orang beriman, mereka harus sabar menghadapinya. Mereka harus sabar menghadapinya. Inilah ujian untuk orang-orang yang beriman.
di mana kemudian akan muncul orang-orang yang tadi ulun sebutkan, ar-ruwaibidah, orang-orang kecil berbicara dalam perkara yang besar, orang-orang yang tidak punya basic agama berbicara dalam tentang agama. Yang ada bukan menasihati tapi malah menyesatkan. Kita harus tahu kadar kita masing-masing. Itulah di antara ciri-ciri orang yang cerdas. Dia tahu kadarnya, dia tahu posisinya, dia tahu di mana levelnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa kaifa yahtadi ila siratil mustaqim, dan dalam Al-Qur'an disebutkan keterangan bagaimana kemudian seorang bisa mencari petunjuk untuk kembali kepada jalan Allah yang lurus, yaitu dengan mengikuti firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian kata beliau di sini, wa yajma'u dzalika kullahu fi qaulillahi ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dalam surah Al-Isra ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini menunjukkan akan poin-poin yang kita sebutkan tadi semuanya Allah kumpulkan dalam satu ayat ini, bahwasanya Al-Qur'anul Karim memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus dengan semua tujuan ilmu tadi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9 yang artinya adalah, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan atau amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Siapapun yang ingin mencari petunjuk yang lurus dalam semua masalahnya, maka Al-Qur'anul Karim adalah jawabannya. Berdasarkan firman Allah, yahdi lillati hiya aqwam, bahwasanya Al-Qur'anul Karim memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang paling lurus, aqwam. Dan kemudian dalam Al-Quran diberikan begitu banyak kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini intinya, inti pengsucian hati dan jiwa, inti bagaimana kemudian semua kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua hal ini selalu Allah gandengkan dalam firman-Nya. Sama seperti Allah menggandengkan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Sama seperti Allah menggandengkan sembahlah Allah, berbaktilah pada orang tua. Sama seperti Allah menggandengkan jangan berbuat syirik kepada Allah dan jangan durhaka pada orang tua. Ini sama. Iman dan amal saleh itu selalu digandeng, karena ia tidak bisa lepas. Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan itu dengan amal Anda. Dan ketika Anda beramal, itu bukti iman Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang keempat, masuk poin yang keempat, berkaitan dengan keutamaan yakni mempelajari ilmu tafsir. Wa min fadaili ilmi tafsir annahu yadullu sahibahu ala ma ya'tasimu bihi min ad-dhalalah, wa qad qala ta'ala wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, wa qala ta'ala fa amma alladhina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minh wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Yang keempat di antara total 7 yang kita akan bahas dari keutamaan mempelajari ilmu tafsir dan bagaimana ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia adalah wa min fadaili ilmi tafsir, dan di antara keutamaan ilmu tafsir adalah
annahu yadullu sahibahu ala ma ya'tasimu bihi min ad-dhalalah, bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan petunjuk bagaimana seorang bisa berpegang teguh dan dengannya kemudian dia selamat dari kesesatan. Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita agar kita kemudian kita bisa berpegang teguh dengannya, dengan Al-Qur'anul Karim, dan kemudian hasilnya seseorang akan jauh dari kesesatan. Makanya kita tahu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Quran was sunnati, Al-Quranul Karim dan sunnahku. Makna terbaliknya adalah bahwasanya siapapun orang landasannya bukan firman Allah, bukan sabda Nabi Muhammad dengan paham yang benar, pasti sesat. Kenapa ada embel-embel dengan paham yang benar? Karena banyak orang baca Quran, banyak orang baca hadis, bahkan banyak orang mengatasnamakan kami ahlus sunnah wal jamaah, tapi prakteknya kok sesat. Karena cara memahami firman Allahnya, karena cara memahami sabda Nabi Muhammadnya tidak seperti pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat itulah tolok ukur, barometer untuk semua kita. Kalau betul-betul kita ingin lurus dalam memahami agama ini, yaitu pemahaman para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in untuk firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di sabda Nabi Muhammad yang lain, taraktu fikum ats-tsaqalain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim, hablum mamdudun ma bainas sama'i wal ard. Perkara yang pertama adalah Al-Quranul Karim, ia adalah layaknya tali yang menjuntai dari langit ke bumi. Itu perkara berat yang pertama yang aku tinggalkan untuk kalian, warisanku, legasi. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, yang kedua adalah anak keturunanku, keluargaku, ahlul baitku. Ahlul bait yang tentunya mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang artinya adalah, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Ini tentunya pertanyaan ingkari, pertanyaan yang Allah nggak butuh jawaban, pertanyaan agar supaya mereka sadar bahwasanya kenapa kalian ini kok bisa kafir? Dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, Nabi Muhammadnya ada. Keutamaan yang luar biasa. Bukan kayak kita yang kemudian kita mengimani Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad gaib untuk kita. Ya dong, mereka menyaksikan, mereka ketemu. Itulah mahalnya hidayah ya. Karena disebutkan oleh sebagian para sahabat, sesaat bersama Nabi Muhammad itu lebih nikmat dibandingkan hidup sekian puluh tahun. Sesaat. Dan itu nikmat yang mahal yang mereka tidak dapatkan oleh orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu. Ya dong. Makanya kita ini, semua umat Islam ini yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad sudah sebutkan akan keutamaan kita ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah, bahwasanya di antara sifat orang-orang yang bertakwa,
Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifat orang-orang yang berimanlah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Di antara keterangan Al-Imam Ibnu Katsir, Nabi Muhammad bahkan untuk kita gaib. Kenapa? Kita nggak ketemu, kita nggak lihat. Kita nggak mengindra beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari mungkin sebagian orang-orang saleh pernah mimpi ketemu Rasul, itu keutamaan dan karamah buat dia. Tapi kita berbicara yang umum, gaib untuk kita. Tapi kita beriman. Nah, dalam keterangannya itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu hadis. Ketika seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah generasi yang baik setelah kami? Kami hidup bersamamu, kami berjuang bersamamu. Ada enggak setelah ini yang lain tapi juga baik? Kata Nabi Muhammad, ada. Qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Ada satu kaum nanti, mereka datang setelah kalian, hai para sahabatku, tapi mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Siapa? Kita. Bisa kita beriman pada Nabi Muhammad SAW padahal kita nggak lihat. Keutamaan itu sudah Nabi Muhammad sebutkan sejak beliau hidup. Lah, orang-orang kafir waktu itu, orang-orang munafik kala itu kan ketemu Nabi Muhammad, tapi itu tidak menjadi nikmat buat mereka karena mereka mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Harusnya kan beriman. Ini teman kamu loh. Si Muhammad ini SAW, ini kan teman kamu, ini teman kecil kamu, teman kamu main, kamu tumbuh bersama dia, kamu tahu bagaimana orangnya. Bahkan semua kamu, hai orang-orang kafir, kan mengamanahkan harta paling berhargamu, yaitu gembalaan kepada dia. Bahkan kalian gelari dia orang yang terpercaya jujur, bahkan sebelum dia jadi nabi dan jadi rasul. Begitu dia menyampaikan firman Allah, menyampaikan wahyu dari Allah, mengatakan dia nabi rasul, kok kalian tolak? Kalian punya otak enggak? Firman Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah surah At-Takwir kalau tidak salah, fa aina tadhhabun? Kemana kalian ingin pergi membawa akal kalian? Kalian punya otak enggak? Disebutkan di ayat sebelumnya, wa ma sahibukum bimajnun. Dan teman kalian, Allah tidak sebutkan nama Nabi Muhammad. Allah bisa saja membela Nabi Muhammad dengan menyebutkan nama. Dan si Muhammad ini bukan orang gila. Enggak, Allah firmankan teman kalian ini bukan orang gila, karena Nabi Muhammad kan di antara tuduhannya adalah gila, orang gila. Teman kalian ini bukan orang gila. Maksudnya kalian tahu kan siapa dia? Kalian yang mengatakan bahwasanya ketika dia berkata, karena Nabi Muhammad pernah nantangin, kalau aku katakan kepada kalian bahwasanya dari balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata mereka semuanya, kami tidak pernah dapatkan kamu berdusta sekalipun. Lah itu kan ente yang ngomong. Kalian yang mengatakan tidak pernah mendapatkan laki-laki ini berdusta. Ini dibacakan kepada kalian ayatnya plus sama nabinya langsung ada. Kok tidak membuat kalian beriman? Itu buktinya mahalnya hidayah. Makanya bersyukur untuk semua kita yang terlahir dari kedua orang tua yang muslim. Ya, beruntung sekali. Ada orang-orang di luar sana harus baca ini itu dulu, baca semua kitab yang katanya suci dulu, hingga kemudian dapat hidayah. Syukur kalau dapat hidayah sebelum meninggal. Syukuri iman ini, syukuri hidayah ini ya Allah kasih tanpa kita bersusah payah, gratis. Ya dong, gratis. Kita sejak lahir terdidik menjadi seorang muslim. Bersyukur lagi siapapun di antara antum ayyuhat talabah dan juga pemirsa di luar sana yang mendapatkan kedua orang tuanya orang-orang yang taat beragama. Nikmat luar biasa. Betapa banyak orang di luar sana sudah ngaji mereka, belajar mereka, tantangan pertamanya bapaknya nggak tahu, ibunya belum paham. Ketika ingin berdakwah,
kemudian dipatahkan oleh bapaknya. Kamu siapa sih? Anak baru kemarin. Kamu siapa sih? Bapak sudah lama begini, nggak usah atur-atur. Ya, bersyukurlah kepada siapapun yang terlahir bukan cuma muslim, tapi terlahir dari orang tua yang faham agama. Kenikmatan demi kenikmatan, kenikmatan di atas kenikmatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Bisa ya? Ya. Di sisi lain, sebagian sahabat seperti Jubair bin Mut'im dan saya tidak salah. Di sisi yang lain, sahabat itu ada yang masuk Islam bahkan karena mendengarkan Nabi Muhammad baca Quran. Jadi sebaliknya dari orang-orang kafir tadi, di mana mereka tahu bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang dibawa Nabi Muhammad itu firman Allah, mereka tahu. Ingat satu cerita, bagaimana ketika semua mereka berkumpul. Jadi waktu itu mau datang musim haji. Ya, hajian itu bahkan sebelum Nabi Muhammad datang pun masih ada, dengan praktek yang macam-macam. Nabi Muhammad lah kemudian mengembalikannya pada syarat yang benar. Mereka hajian. Nabi Muhammad belum jadi nabi nih. Nabi Muhammad sudah jadi nabi dan rasul. Sudah mulai berdakwah. Dan sudah mulai banyak pengikutnya. Mau datang musim haji. Itu mereka semuanya berkumpul, orang-orang kafir Quraisy berkumpul, bagaimana cara supaya orang-orang yang datang hajian jangan dengerin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya ada yang usul, bagaimana kalau kemudian kita sematkan untuknya gelar-gelar yang buruk. Ngumpulnya di rumah Al-Walid bin Mughirah, dedengkotnya mereka. Kemudian mereka minta kepada Al-Walid bin Mughirah, dari kamu apa lakop yang paling tepat, apa gelar yang paling tepat yang dengannya kita sematkan ke si Muhammad SAW agar kemudian dia dapat imbas buruk. Kata Al-Walid, kalian dong, silakan, siapa yang mau berpendapat, nanti kita timbang. Gimana kalau kita katakan dia penyair? Kata Al-Walid bin Mughirah, kalian tahu yang dia sampaikan bukan syair. Kalian tahu kan yang dia sampaikan bukan syair. Yang lain. Artinya semua mereka tahu kala itu tuduhan, berarti di antara makna yang mereka pahami kala itu adalah sesuatu yang buruk ketika seorang itu adalah penyair. Tukang bohong berarti. Kalian tahu kan yang dia katakan bukan syair. Saya juga tahu yang dia katakan bukan syair. Yang lain. Gimana kalau kita sematkan kepadanya Muhammad itu orang gila? Apalagi orang gila. Siapa yang bisa percaya? Ente nanti bikin malu kita aja kalau kita bilang dia orang gila. Kita tahu gimana orang gila, kita tahu gimana orang waras. Dia itu waras. Gimana kalau misalnya kita sematkan padanya satu lakop atau gelar yang buruk, dia tukang sihir. Nah ini nih, kata Al-Walid bin Mughirah, nah ini yang paling dekat yang bisa kita sebarkan ke orang. Walaupun kita tahu yang dia sampaikan itu bukan sihir, semua kita tahu kok. Cuman kata Al-Walid, ini yang paling dekat ini. Ini yang paling bisa kita pakai. Gila nggak bisa, penyair nggak bisa. Tukang sihir. Akhirnya semua mereka menyebar ke penjuru Mekah, di perbatasan kota Mekah semuanya mereka menunggu semua orang akan datang hajian. Akhirnya mewanti-wanti orang, nanti di Mekah ada orang namanya Muhammad.
Dia ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul. Hati-hati ya, dia itu tukang sihir. Kamu kalau dengerin perkataan dia, oh kamu akan tersihir. Kamu kalau dengerin perkataan dia, kamu akan berpisah dari istrimu, kamu akan bermasalah sama bapakmu, sama ibumu. Jangan dengerin si Muhammad ya. Hati-hati. Kalian akan pengen ke Mekah tuh. Sukseskah? No. Ya. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Ada yang mendengarkan orang kafir Quraisy dan ada yang tetap mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pertanyaan ingkari. Allah nggak butuh jawaban. Cuman ini menunjukkan bahwasanya hidayah betul-betul milik Allah. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad SAW, tapi hidayah tidak mereka dapatkan. Bahkan Abu Talib nggak dapat. Kurang apa Nabi Muhammad mendakwai pamannya itu? Nggak dapat. Itu juga kemudian menjadi pelajaran untuk semua kita. Ingat, tugas semua kita, antum nanti ayuhat thalabah semuanya, tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Ada kesalahan di ayah antum, di ibu antum, di saudara antum, di teman antum, semua orang. Kewajiban kita hanya memberikan nasihat, mengingatkan, dan beban dakwah sudah turun dari pundak, bukan merubah. Karena yang merubah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Camkan ini di benak antum dari sekarang, supaya nanti antum tidak stres. Duh, kenapa ya abah gak mau dengerin nasihat saya? Duh, kenapa ya mama gak mau dengerin nasihat saya? Duh, kenapa ya paman gak mau dengerin nasihat saya? Duh, kenapa teman gak mau dengerin nasihat saya? Satu, introspeksi. Jangan-jangan cara kita menyampaikan salah. Dua, tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Sisanya banyak doa. Semoga orang tua saya diberikan pemahaman yang lurus. Gitu. Kembali kepada ayat. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya Muhammad SAW berada di tengah-tengahmu. Hidayah begitu mahal ya. Barang siapa berpegang teguh, ini bahasan kita. Di antara keutamaan ilmu tafsir adalah bahwasanya ilmu tafsir menunjukkan kepada para penuntut ilmunya sesuatu yang dengannya dia bisa berpegang teguh, yaitu Al-Quranul Karim itu sendiri berpegang teguh dan selamat dari kesesatan. Kata Allah, barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya satu hari minimal 17 kali kan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita minta hidayah. Katakan alhamdulillah kita sekarang sudah di atas agama Islam yang lurus, tapi tetap minta hidayah tiap hari. Karena di antara target jangka panjangnya iblis, semua kita masuk neraka. Dia tidak pernah kemudian akan membiarkan semua kita nyaman, semua kita aman dengan iman. Dia akan berikan selalu was-wasnya, dia akan berikan selalu kemudian tipu dayanya. Karena tujuan jangka panjangnya semua kita masuk neraka. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah An-Nisa 175, dan ini sebagai penutup. Ya, ini sebagai penutup. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Yang artinya adalah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan karunia-Nya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Kita akan tahu jalan yang lurus ini dari belajar ilmu agama dan diantaranya ilmu tafsir. Dan sebagai penutup, ini betul-betul penutup ya, berarti masih ada 2 poin. 5, 6, 7 ada 3 poin.
Wal maqsudu annal i'tisama bi kitabillah la yakunu illa bi fahmi ma anzalallahu fihi wattiba'i ma fihi minal huda wa sabilu dzalika ma'rifatu tafsiri. Dan yang dimaksudkan dengan berpegang teguh dengan kitabullah adalah yakni la yakunu illa bi fahmi ma anzalallahu fihi. Tidak bisa kita berpegang teguh dengan kitab Allah kecuali kita memahami apa yang Allah turunkan dan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan petunjuk. Dan untuk mengetahui apa yang Allah turunkan, untuk mengetahui petunjuk dalam Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan masih bahasan yang sama, keutamaan mempelajari ilmu tafsir dan kebutuhan manusia akan mempelajari ilmu tafsir. Bahwasanya tafsir akan mengajarkan kepada kita yakni agar kita kemudian bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan memahaminya, khususnya Al-Qurannya. Dengan memahami tafsirnya, akhirnya kita tahu bagaimana cara berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian dan pelajaran kita ini bermanfaat. InsyaAllah yakni mungkin kita akan sambung di pertemuan yang lain atau mungkin nanti akan segera masuk yakni ke bahasan kitab tafsir yang telah ditentukan dalam kurikulum. Karena secara umum beberapa keutamaan dalam dua pertemuan ini cukup untuk kita menjadi motivasi untuk kita, saya mau belajar tafsir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.